Film yang diproduksi tahun 1979 disutradari oleh Maman Firmansyah. Film yang digemari oleh jutaan penggemar di seluruh Indonesia dibintangi oleh Rhoma Irama dan Rika Rahim. Cerita dimulai pertemuan dua orang sahabat yaitu orang tua Rhoma dan Rika. Cerita cinta Rhoma dan Rika yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Rika lagi kursus dan Rhoma lagi menunggu Rika pulang kursus. Di tempat lain ada Kak Dedi yaitu kakak kandung Rhoma yang punya profesi sebagai seorang insinyur gedung pencakar langit. Setelah pulang kursus menjahit Rika yang dijemput Rhoma dan diajak ke Taman Cinta. Dan mereka lagi memadu kasih. Di tengah suasana syahdu ada orang buta memakai tongkat yang lewat di depan mereka. Rika kasihan orang buta tadi gelap dunia dia alami begitu ikhlasnya. Andai aku buta apakah kamu tetap mencintaiku? Pinta Rhoma. Seperti hari-hari sebelumnya Kak Dedi berangkat ke kantor dan Rhoma pingin ketemu Kak Dedi di kantornya. Rika, kamu dari mana saja, jangan pacaran terus ya, kata ayah Rika. Rika pulang kursus, ayah, kata Rika dengan senyuman. Dalam latihan musiknya, Rhoma mempersiapkan show keliling Jawa Tengah. Dan Kak Dedi memotret Rhoma dengan gaya seorang superstar. Lagi-lagi Rhoma dan Rika sedang asyiknya berpacaran di danau dengan naik perahu. Yang manis siapa yang punya, kata Rhoma, yang tampan siapa yang punya, kata Rika. Kamu milikku, aku kasihmu, kata Rhoma. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya, kata Rhoma dan Rika. Rika, akhir-akhir ini kamu pulang terlambat terus, kemana saja, kata ayah Rika. Rika mau cari cara gimana supaya besok ketemu Rhoma lagi karena besok Rhoma sudah pergi tur ke Jawa Tengah. Malamnya Rhoma dan Rika tidak bisa tidur karena siang tadi mau ketemu tidak bisa karena dilarang oleh ayah Rika. Karena tidak bisa tidur akhirnya Rhoma nekat ke rumah Rika. Akhirnya mereka bertemu juga dan menyanyi bareng. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu, kata Rhoma. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu, kata Rika. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu, kata Rhoma dan Rika. Hiim, wahai sayang, tampakkan wajahmu, jangan kau goda diriku, aku takut pada sang rembulan, ku takut dia mengaduh. Dan siangnya lagi-lagi Rhoma menunggu Rika dari pulang kursus. Sudah selesai kursusnya, kata Rhoma, sudah dong, kan pingin ketemu pada pujaanku, kata Rika. Kak Dedi, kata Rhoma yang datang ke kantornya. Rhoma mau pamit untuk pergi tur show keliling Jawa Tengah. Ibu Rhoma pun mempersiapkan baju Rhoma yang dipakai buat tur show-nya. Dimulai tur show di Pekalongan, begitu antusiasnya jutaan penggemar Rhoma dan Soneta. Datang 5 sebelum datang, yang 5 pertama jaga sehat sebelum sakitmu, kedua jaga kaya sebelum miskin. Jaga sempat sebelum sempitmu, jaga hidup sebelum matimu. Selagi kau kaya jangan foya-foya, gunakanlah harga di dalam bertakwa agar hidupmu tidak merugi. Dedi, kamu sudah mapan dan segera menikah, kata ayah Rhoma. Ya sudah, ayah cariin jodoh buat kamu ya, kata ayah Dedi. Assalamualaikum, kata ayah Rhoma ke Rika. Ayah, ada tamu, ayah Rhoma, kata Rika ke ayahnya. Ya Pak Haji, kata ayah Rika, ada apa gerangan datang ke rumah kami? Kedatangan kami untuk menjadi besan buat anak kita, kata ayah Rhoma. Dan kami menjodohkan Nak Dedi dan Rika dan melamarnya, kata ayah Rhoma. Aku mau sama Rhoma, bukan kakak Rhoma, kata Rika ke ibunya sambil menangis. Sudah sama antara Rhoma dan kakaknya, dan ayahmu juga sudah melamar kamu untuk kakaknya, kasihan ayahmu untuk saat kamu harus patuh sama ayahmu. Rhoma, besok kamu segera ke Jakarta, ada kejutan untukmu, telepon Kak Dedi ke Rhoma.
Akhir Kak Dedi Jatim menikah dengan Rika di sebuah masjid di Jakarta. Dan pesawat Roma pun akan mendarat di Halim. Setiba di tempat pernikahan Kak Dedi dan Rika, sudah 3 jam pengantin perempuan belum juga datang, semua sudah resah termasuk Roma. Akhirnya Roma pamit karena harus pergi tour show ke Semarang tanpa ketemu calon kakak ipar. Roma pun sudah sampai bandara untuk melanjutkan penerbangan ke Semarang. Dalam tour show di Semarangnya, jutaan penggemar Roma dan Soneta dengan antusias ikut berdendang dengan meriah dan tertib. Lagu yang dibawakan oleh Roma berjudul Lain Kepala Lain Pula Hatinya. Lain lubuk lain airnya lain pula ikannya lain orang lain kepala lain pula hatinya ada yang berbudi ada pendengki. Lain pula hatinya tali gitar Roma putus aduh kena mata Roma. Roma mengalami kecelakaan pada saat manggung segera dibawa ke rumah sakit. Berita kecelakaan itu sampai ke Kak Dedi. Mata Roma mengalami pendarahan hari ini akan dibuka perbannya. Begitu perban dibuka Masya Allah kok gelap ya kata Roma lirih. Ibu ayah aku buta Masya Allah. Dokter pun susah berusaha untuk menyembuhkan mata Roma, namun hasilnya sudah maksimal. Jangan khawatir ada dokter spesialis mata, kami kasih rujukannya. Akhirnya Roma dibawa ke rumah Kak Dedi dan Kak Nini yang di Yogyakarta sambil menunggu dokter spesialis mata yang masih di Jerman. Ini kamar kamu Roma kata Kak Dedi begitu luas, ada 3 cahaya matahari yang masuk ke ruang tidur kamu. Nin, gimana keadaan Roma di Yogyakarta, kata ayah dan ibu Roma. Kak Nin yang istri Kak Dedi begitu sabarnya merawat Roma yang buta dengan sabarnya. Diajak jalan-jalan di antara ke taman agar Roma tetap semangat untuk menjalaninya sebagai orang yang buta. Roma, kamu harus makan agar stamina terjaga agar kondisi matamu cepat pulih, kata Kak Nin lirih. Yuk jalan-jalan lagi untuk cari udara segar dan suasana baru, bujuknya Kak Nin. Baik Kak Nin, kata Roma. Kak Nin, boleh minta kertas dan pulpen, aku mau kirim surat untuk Rika, kata Roma lirih. Yuk kita ke meja duduk dengan tenang sambil menulis surat buat pacar Roma, balas Kak Nin. Tolong ditulis Assalamualaikum Rika, kabarku di Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kamu di sana juga sehat selalu, tulis Kak Nin. Malamnya Roma gak bisa tidur memikirkan Rika. Roma sampai keluar kamar untuk mencari minum di dapur. Prang, waduh ada gelas jatuh di dapur, kata Kak Nin yang juga gak bisa tidur. Ini Roma air minumnya, kata Kak Nin lirih. Maaf Kak Nin, jeti merepotkan dan mengganggu malam-malam Kak Nin, kata Roma. Roma dan Rika malam ini benar-benar tidak bisa. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandangmu, kata Roma. Aku ingin memandang wajahmu agar lelap tidurku, kata Rika juga. Wahai sayang, tampakkan wajahmu, jangan kau goda diriku. Aku takut pada yang rembulanku, takut dia mengadu, kata Rika. Ya halo, kata dokter spesialis mata. Kapan jadwal periksa mata adik saya, kata Kak Dedi. Ibu dan ayah Roma berdoa agar operasi Roma berhasil. Setelah dioperasi hari ini akan dilepas perban mata Roma. Perlahan-lahan permata dibuka, Masya Allah mata saya sudah bisa melihat lagi, alhamdulillah, kata Roma. Ayah kakak Dedi, Masya Allah aku benar-benar bisa melihat, kata Roma. Roma, akhirnya matamu benar-benar bisa normal lagi, kata ayah Roma dan Kak Dedi. Rika, kamu juga ada di sini. Namun Rika malah lari keluar dan meninggalkan Roma. Rika brak, Roma memanggil Rika histeris. Rika mengalami luka yang serius di kepala berdarah, akhirnya Rika menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Roma.